Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sun Faxiang Sutra Teratai episode 1099. Guru pembimbing menuntun orang-orang untuk menghindari kesulitan dan melewati mara bahaya. Samsara fragmentaris tidak dapat kita kendalikan sendiri. Kita terlahir di dunia dengan jalan berbahaya, datang dan pergi dalam ketidaktahuan. Guru pembimbing menuntun orang-orang untuk menghindari kesulitan dan melewati mara bahaya. Beristirahat dengan damai pada taman dan hutan kecil, di mana saja dapat bersenang-senang. Kita dapat memahami, samsara fragmentaris tidak dapat kita kendalikan sendiri. Makhluk awam, yakni orang-orang yang berada di tengah samsara fragmentaris, satu persatu kehidupan, datang dan pergi. Sesungguhnya apakah benar kita akan terus terlahir sebagai manusia? Karena ada 6 alam kehidupan di dunia. 6 alam kelahiran, apakah semuanya sudah tahu? Alam dewa, alam manusia, alam asura, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Ini adalah 6 alam kehidupan. Asura juga termasuk di 6 alam kehidupan. Sebenarnya, asura ada di setiap alam kehidupan. Jadi, asura ada di dalam 6 alam kehidupan. Asura dikeluarkan dan tersebar di 5 alam kelahiran. 5 alam kelahiran adalah alam dewa, alam manusia, alam asura, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Ini disebut 5 alam kelahiran. Di dalam 5 alam kelahiran, ada jenis kelahiran seperti apa? Tidak terlepas dari jenis kelahiran melalui kandungan, telur, kelembapan, dan spontan. Manusia melalui proses kelahiran jenis apa? Yakni melalui kandungan. Terlahir sebagai manusia tidak perlu melalui proses penetasan telur. Kita terlahir sebagai manusia di dalam rahim ibu. Begitu saatnya tiba, kita keluar dari rahim ibu sebagai manusia. Kita dilahirkan langsung ke udara bebas di dunia. Seperti inilah ibunda melahirkan kita. Di antara jenis kelahiran kita bukan terlahir melalui kelembapan, juga bukan melalui penetasan telur, juga bukan melalui jelamaan secara spontan. Kita bukan melalui proses di atas, kita langsung terlahir. Kita adalah manusia. Jadi, samsara fragmentaris. Ini adalah kehidupan yang dimulai ketika kita dilahirkan, sampai dengan hembusan nafas terakhir. Kondisi begini yang sejak lahir bisa menghirup udara, hingga terakhir tidak bisa bernafas lagi. Ini adalah satu bagian kehidupan. Setiap samsara fragmentaris kita, apakah demikian? Apakah mereka semuanya akan terlahir dengan tubuh manusia? Apakah setiap kali akan terlahir sebagai manusia? Belum tentu. Bisa jadi kita terlahir sebagai unggas. Unggas yang dimaksud adalah burung yang bisa terbang, atau yang berenang di air, atau yang berlari di daratan dengan 4 kaki, 2 kaki, maupun yang sangat banyak kakinya. Jenis-jenis binatang yang berbeda seperti ini, kita tidak akan tahu. Tetapi kita sekarang yang kita tahu adalah kita terlahir sebagai manusia. Begitu banyak jenis kehidupan. Anggap saja ada 8,7 juta jenis makhluk hidup. Kita sebagai manusia, kita tahu akan alam manusia. Alam manusia, kita tahu kita ada cara berkomunikasi. Kita tahu perencanaan kehidupan saya, dan lain-lain, dan lain-lain. Bagaimana seseorang menghadapi segala makhluk hidup, ataupun bagaimana cara mengurus tanaman-tanaman di atas gunung, di hutan rimba. Demi mendapatkan keuntungan, saya bisa menebang kayu hutan untuk mendapatkan keuntungan dengan menebang pohon. Segala sesuatu di bumi ini, segala sesuatu yang lahir dari atas bumi, sesuka hati kita manusia bagaimana mengolahnya. Pegunungan membuka pertambangan, laut direklamasi menjadi daratan, juga membangun jalan dasar laut. Ini semua adalah oleh umat manusia.
Tiada yang tidak bisa disanggupi manusia, tiada yang tidak bisa dia lakukan. Dia menggunakan otaknya untuk melakukan apapun yang dia inginkan antara langit dan bumi. Ini disebut sebagai umat manusia. Manusia seperti ini bukan hanya terhadap segala benda kehidupan di bumi yang dikendalikan olehnya. Di luar itu, bahkan terhadap makhluk hidup yang bernyawa juga dikuasai oleh manusia. Apa yang ingin saya ternak dan pelihara? Menggunakan nyawa ini sebagai perdagangan, berbisnis untuk menghasilkan uang dan menjualnya. Pada zaman kuno, lembu dan kuda dijual kepada orang-orang untuk melakukan pekerjaan kasar, menarik kereta dan lain-lain pekerjaan barat. Bersumbangsi dengan cara bekerja keras, sekarang bukan saja lembu dan lain-lain. Semua yang hasil peternakan adalah untuk memenuhi nafsu selera mulut manusia. Ini adalah manusia. Umat manusia mengendalikan segala sesuatu di dunia, baik itu hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Orang melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi, berapa banyak karma yang telah diciptakannya? Diri sendiri pun tidak tahu. Berapa banyak kerusakan yang dilakukan setiap hari? Berapa banyak kerusakan yang ada di bumi, gunung, dan sungai? Berapa banyak tambang yang telah dibuka? Berapa banyak gunung yang harus dieksploitasi untuk dijadikan jalan dan sebagainya. Lautan juga dirusak ekologinya. Sebenarnya berapa banyak manusia yang telah melakukan ini dalam sehari? Gunung, sungai, dan bumi yang telah dirusak oleh umat manusia sangat banyak. Ini karena orang memiliki pemikiran seperti ini, jadi menciptakan karma buruk. Karena manusia menciptakan karma, mempengaruhi segala sesuatu di dunia dan lain-lain. Ini sepenuhnya adalah manusia. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup, kita bahkan tidak tahu akan hidup dan mati diri kita sendiri. Kita tidak mengetahuinya, tetapi hanya tahu bagaimana memberi manfaat kepada diri sendiri, menggunakan cara yang kejam, menghancurkan segalanya, melukai segalanya. Inilah manusia. Sebenarnya, samsara fragmentaris, kita juga tidak dapat berbuat apa-apa, tapi masih ada banyak orang baik di dunia yang melakukan hal-hal yang sangat baik. Manusia menciptakan sangat banyak karma buruk. Manusia juga dapat melakukan sangat banyak karma baik, juga bisa sangat banyak melakukannya. Oleh itu di dunia sesungguhnya dipenuhi oleh banyak sekali variasi yang tidak terbatas. Tidak dapat dianalisis, semuanya sudah sangat jelas. Kita perlu menerima dharma. Di dunia bersungguh-sungguh melihat dan merenungkan, bersungguh-sungguh menganalisa dharma yang diajarkan Buddha. Apakah sesuai dengan ekologi di dunia? Jika sesuai, maka ada prinsip kebenarannya. Prinsip kebenaran ini mengajarkan kita bagaimana bergerak maju, mana jalan buruk dan mana jalan bajik. Jalan bajik adalah jalan yang bercahaya, dapat membimbing kita dari kehidupan ke kehidupan, tidak kehilangan tubuh manusia. Selain tidak kehilangan tubuh manusia, juga dari kehidupan ke kehidupan, menjalin jodoh dengan Buddha Dharma, membuat kita dari kehidupan ke kehidupan, melatih diri sesuai Dharma, bergerak maju sesuai jalan. Dharma adalah jalan. Kita perlu berjalan di jalan Bodhi yang lurus ini. Ini kita harus bersungguh hati merenung dan membedakan. Dalam era modern sekarang, diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Sedangkan di masa penuh kekacauan, kita memerlukan maha kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita memerlukan kebijaksanaan. Kita memerlukan kewelas asihan. Dengan welas asih dan kebijaksanaan, kita akan dapat menghadapi kehidupan, melakukan tindakan yang benar dan terus berjalan ke depan. Inilah yang dapat dilakukan oleh manusia, menapaki jalan yang luhur, yaitu menapaki jalan bodhisatwa, menjalankan ajaran bodhisatwa dengan harmoni. Inilah yang harus kita manfaatkan dengan baik. Apabila tidak berhati-hati, kita dapat terjatuh ke alam rendah, melakukan banyak tindakan yang tadi sudah kita bahas, tindakan yang merugikan dunia, seperti makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, merusak gunung, sungai, bumi, dan langit, yang akan mempengaruhi lingkungan kita yang besar.
seluruh dunia dan alam semesta, seperti perubahan iklim yang tidak menentu, yang akan mengakibatkan banyak bencana. Dan kita tidak menyadari telah melakukan semua hal ini. Di dalam samsara fragmentaris seperti ini, sebenarnya masih banyak hal yang kita tidak ketahui. Selain itu, apabila kita hendak melakukan kebajikan, akan ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Seperti misalnya tubuh kita ini, lahir, tua, sakit, dan mati. Namun setelah kita dilahirkan, saat kita menjalani kehidupan ini, sebenarnya kapankah kita akan sakit? Kapan kita ada penyakit? Menderita penyakit apa? Kita tidak mengetahuinya. Ke dokter, kadangkala dokter berkata, ini tidak ada apa-apa, tidak perlu minum obat. Perbanyak minum air saja sudah cukup. Sepertinya sedang sakit, tetapi bukan penyakit yang parah. Tapi biasanya tidak merasa ada apa. Tapi setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, barulah mengetahui bahwa penyakit apa yang Anda miliki sudah terjadi dalam kurun waktu tertentu. Anda sendiri yang tidak merasa dan tidak mengetahuinya. Stadium kedua, ketiga, dan keempat mulai bersiap untuk melakukan pengobatan. Saat ini pengobatan medis sudah sangat berkembang. Pengobatan membutuhkan berbagai macam pengobatan. Mengikuti teknologi medis kedokteran saat ini untuk mengobati, proses pengobatannya juga sangat berat dan menyedihkan. Sama seperti kita memiliki pusat database sumsum tulang. Saat itu, untuk membangun pusat database sumsum tulang ini sangat sulit. Banyak orang tidak mengetahuinya, tetapi itu menghabiskan banyak uang. Ada banyak orang sudah mendengar bahwa kita ingin membangun pusat database ini. Banyak orang yang menentangnya karena membutuhkan banyak uang. Bisakah kita mendapatkan kecocokan? Tidak tahu berapa banyak orang yang akan menggunakannya. Mengapa harus menghabiskan begitu banyak uang? Terutama ekstraksi sumsum tulang. Pada saat itu, pola pikir semua orang percaya bahwa itu adalah sumsum tulang naga. Sumsum tulang belakang. Mana ada orang yang ingin mengambil sumsum tulang dari tulang belakang untuk membantu orang lain? Bagaimana itu mungkin? Ini adalah sesuatu yang tidak dimengerti sebagian besar orang. Akan tetapi, waktu itu kita sudah mengetahuinya. Rumah sakit sudah menginfokan ada penyakit seperti ini, membutuhkan transplantasi donor sumsum tulang ini. Hanya jika orang sehat terdapat kecocokan dengannya, HLA bisa cocok. Catatan pertama, orang ini bisa menyelamatkan orang sakit ini. Ini adalah demi memberi kesempatan hidup bagi seseorang. Penelitian dari rumah sakit kendati sudah umumkan bisa transplantasi tulang sumsum belakang, kendati sudah bisa, mengapa kita masih meragukannya? Tidak perlu meragukannya. Hal yang benar lakukan saja. Oleh karena itu, dengan sangat bersungguh hati mulai menggerakkannya. Juga sangat bersyukur pada insan suci. Jika master sudah mengatakan demikian, lakukan saja, sudah benar. Oleh karena itu, periode masa itu, benar-benar banyak hal yang bisa mengharukan orang. Hal yang sulit juga begitu bertumpang tindih. Akhirnya, dengan susah payah bisa didirikan, mengisahkan satu cerita. Ini adalah kelompok kecil dari grup sumsum tulang belakang. Mereka mengemas dalam satu cerita. Di Taichung, tahun itu adalah bulan 8 tahun 2002. Kita berada di Taiwan bagian tengah, melakukan kegiatan menggalang pendonor sumsum tulang belakang, mengajak orang datang diambil 10 cc darahnya, mendirikan bank data. Namun banyak orang sangat takut. Namun insan cuci di sana karena sudah melakukannya, mulai terus mensosialisasikan keluar. Jika ada anak muda yang mendekat, maka segera mengajaknya, terus menjelaskan kepadanya salah seorang anak muda. Dia mendengar relawan menjelaskan demikian. Anak muda sangat punya loyalitas, merasa bahwa hal yang biasa, yang bisa membantu orang lain. Mengapa hal baik ini tidak dilakukan? Tanpa pikir panjang, masuk ke dalam, melipat lengan kaos ke atas, membiarkan 10 cc darahnya diambil. Setelah darah diambil setengah tahun kemudian, lalu kembali menghubunginya dan dari telepon memberitahu, sumsum Anda sudah cocok dengan penerima. Hatinya meskipun ada sedikit ketakutan, namun tetap berani. Dia mengatakan, boleh, tapi jangan sampai keluargaku mengetahui hal ini.
Anak muda ini kembali memeriksakan diri dan akhirnya bisa. Akan tetapi Anda harus menunggu dihubungi. Kapan akan dihubungi, barulah nanti akan mengambil darah Anda dan Anda bisa menolong orang lain. Namun, dia mulai menunggu dan terus menunggu, tapi tidak menerima kabar apapun. Setelah itu, selang waktu setengah tahun berlalu, menerima kabar yang mengatakan, mohon maaf, juga memberikan selamat. Orang ini donor sumsumnya cocok dengan 2 orang lainnya. Selain diri Anda, juga ada 1 orang lagi. Kriteria dari orang tersebut lebih cocok dibandingkan sumsum Anda, sehingga telah memilih orang tersebut. Orang itu bersedia mendonorkannya, jadi mohon maklum sebelumnya. Sumsum Anda harus menunggu orang yang berjodoh dengannya. Dia sangat kecewa, karena sesungguhnya ada kesempatan untuk menolong orang, maka dia terus menunggu. Telah menunggu selama 8 tahun. Di tahun 2010, dia menerima telepon. Telepon ini masih dari suku itu. Dia bilang suaranya masih sama, langsung dikenal dan sangat hangat. Dia seku bilang, Anda apakah masih kenal suara saya? Saya ingat, walaupun sudah sekian lama, tapi masih sangat ingat. Dia terus bilang, kali ini kamu masih mau menjadi pendonor? Ada seseorang yang cocok dengan kamu. Orang ini harus kamu. Dia langsung jawab, tidak ada masalah. Saat waktunya tiba, kasih tahu saya. Setelah waktu yang sangat lama, yaitu setelah setengah tahun, seku ini telepon dia dan berkata, maaf, sudah lama tidak hubungi kamu. Karena pasien ini walaupun telah cocok dengan kamu, namun kesehatan tubuh dia belum siap untuk transplantasi. Saat ini masih berobat. Harus berobat sampai tubuh dia lebih kuat. Apakah kamu masih mau menjadi pendonor? Dia jawab, memang sudah mau menjadi pendonor. Maka semoga kesehatan dia dapat membaik, agar bisa menerima donasi saya. Begitulah pendonor muda ini. Melihat ibunya yang sedang menonton The ITV, dia langsung datang mendekat dan duduk. Awalnya tidak mau membiarkan keluarganya mengetahui, tetapi kebetulan ada jodoh ini. Dia ingin keluarganya tahu dan berkata, Mama, kamu sedang menonton The ITV. Kamu lihat, cinta kasih universal yang seperti itu. Jika ada orang yang mendapatkan penyakit leukemia, ingin mencari apakah ada seseorang yang bisa menolongnya. Misalnya orang yang sakit adalah salah satu dari keluarga kita. Jika kita memohon agar ada orang lain yang mau membantu, apakah Mama berharap orang tersebut rela memberikan bantuannya? Ibunya berkata, saya pasti berpikir seperti itu. Jika keluarga kita membutuhkan pertolongan, saya pasti mengharapkan ada orang yang mau menolong kita. Melihat dia selalu mencari, namun belum menemukan penolong, orang lain pun tidak rela mendonorkan. Saya yang melihatnya pun merasa kesedihan yang mendalam. Setelah ibunya menjawab seperti itu, sang ibu kemudian tiba-tiba balas bertanya, apakah benar kamu mau mendonor? Sang anak menjawab, belum. Mama tidak perlu khawatir. Sekalipun saya mau mendonorkan, juga harus mencari apa ada orang yang membutuhkannya. Apa ada orang yang bisa menerimanya. Begitulah hati anak muda ini, kemudian sudah merasa lebih tenang. Setelah tidak lama, telepon seku ini datang lagi dan berkata kepadanya, memenuhi kondisi menerima donor sumsum Anda. Demikianlah dia ke rumah sakit Ceci Talin untuk mengambil sel darah induk. Dia berada di tempat itu selama 6 atau 7 jam. Sangat melelahkan. Dia terus berpikir sendiri, jika bisa menyelamatkan 1 orang. Demikian melelahkan juga tidak apa-apa. 7 jam itu memang sulit dilalui. Dia memikirkan pasien yang sakit. Berpikir lagi, lama mengalami siksaan penyakit. Bagaimana dengan orang yang demikian? Harapan dia adalah tindakan saya sekarang ini saat darah saya beredar di sini. Berharap sel darah induk ini bisa cocok dengan tubuh penerima. Ternyata demikianlah dia telah mendonorkan darahnya. 5 tahun setelah dia mendonorkan, mengadakan reuni bahagia. Saling bertemu antara pendonor dan dengan penerima sumsum tulang. Dia dikabarkan bahwa akan bertemu dengan penerima sumsum tulang. Dia berkata kepada ibunya, Ibu, saya akan pergi ke Hualien. Ibunya berkata, kenapa?
apakah kamu ingin mendonorkan sumsum tulang? Dia berkata, bukan, saya sekarang ingin bertemu dengan penerima sumsum tulang. Kamu telah siap mendonorkan? Dia berkata, bukan, hanya saya sudah mendonorkan sumsum tulang. Sekarang orang itu ingin bertemu dengan saya. Ibunya merasa sangat bangga. Anak saya bisa menyelamatkan orang. Jadi, anak muda ini sampai di Hualien. Benar-benar dia naik ke atas panggung untuk reuni bahagia. Setelah bertemu, adalah sepasang suami istri naik ke panggung. Ternyata orang yang menerima sumsum tulang, umurnya sama dengan bapaknya. Adalah seorang yang berusia 60-an tahun. Melihat istrinya berdiri di sampingnya terus menangis, dia sangat terharu. Setelah mereka berdua bertemu, istrinya ini berkata, "Saya sangat terharu dan sangat bersyukur kepadamu. Anda adalah penolong besar kami sekeluarga." Suaminya bertahun-tahun yang lalu didiagnosa dokter bahwa dia menderita leukemia. Dari sini mulainya, bagaikan disambar petir, sungguh berat. Setiap kali suaminya pergi berobat, setiap kali kemoterapi adalah sangat susah. Seluruh keluarga karena penyakit yang diderita sang suami dan lain sebagainya terus menjelaskan. Sudah banyak air mata mengalir. Sangat mengharukan. Suami istri ini sangat berterima kasih kepada anak muda ini. Jadi, misi kesehatan kita melindungi kehidupan. Donor sumsum memperpanjang kehidupan. Jadi, samsara fragmentaris tidak ada yang tahu panjang pendeknya kehidupan. Anak muda ini karena dia mulai dari usia 22 tahun memberikan sampel darah sampai demikian banyak tahun kemudian mendapatkan penerima yang cocok. Ada kesempatan untuk mendonor. Jadi usianya sudah hampir 30 tahun. Menolong orang yang berusia 60-an tahun. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Pengobatan modern saat ini, benih sebab dan kondisi pendukung juga tidak terbayangkan. Awalnya sudah menemukan yang cocok, namun tidak ada kesempatan untuk mendonor. Sekarang kembali menemukan yang cocok, juga sudah menolong orangnya. Tentu saja merasa sukacita. Orang yang menerima donor sumsum ini mendapatkan usia kehidupan yang lebih panjang. Satu bagian dari kehidupan, jadi bagian kehidupan ini melalui pengobatan yang penuh kesulitan. Di dunia, jika memiliki hati, maka hal-hal akan berhasil dilakukan. Masih bisa mengambil sumsum tulang dari orang lain, mensukseskan orang lain untuk kembali, melanjutkan hidupnya dan keluarganya, masih dapat bertahan selama berapa puluh tahun. Anak dapat tumbuh dewasa dan sebagainya. Seharusnya ini adalah satu jalan kebaikan di dunia. Kita dapat memilih untuk melakukannya. Kehidupan yang sama adalah samsara fragmentaris. Jika kita tidak memahami Dharma, tidak ada ajaran Buddha yang meresap ke dalam hati. Dengan begini, kita terlahir di dunia dengan jalan berbahaya, datang dan pergi dalam ketidaktahuan. Samsara fragmentaris tidak dapat kita kendalikan sendiri. Tetapi di dunia ini penuh dengan jebakan, ketidakkekalan, dan sangat banyak penderitaan. Di jalan yang berbahaya, kita tidak tahu kemana kita datang dan pergi. Untung saja, guru pembimbing menuntun orang-orang untuk menghindari kesulitan dan melewati mara bahaya. Ada Sang Buddha muncul di dunia dan membuka jalan bagi kita. Sang Buddha membabarkan sutra lebih dari 2000 tahun yang lalu, sudah mengatakan kepada kita, kepala, mata, dan otak juga bisa didonorkan pada orang. Kita dapat bersumbangsi selain di luar tubuh. Bahkan organ dalam kita semuanya dapat disumbangkan. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, jika bukan kebijaksanaan Sang Buddha, terlepas dari apa yang dikatakan medis, kita juga tidak akan dapat melakukan hal seperti ini, yaitu dapat berpikir apa yang Sang Buddha katakan. Kepala, mata, dan otak juga bisa didonorkan pada orang. Itu sebabnya kita baru bisa membangun database sumsum tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, beruntung memiliki seorang mentor yang membimbing orang-orang dapat menghindari bahaya seperti ini. Pembentukan database sumsum tulang seperti ini
dapat menjaga kehidupan banyak orang untuk tetap sehat, sehingga dapat beristirahat dengan damai pada taman dan hutan kecil, di mana saja dapat bersenang-senang. Yang artinya jika kita mengerti akan Buddha Dharma, maka pelatihan spiritual akan seperti permainan di dunia, menjadi sesuatu yang dibutuhkan di dunia. Kita dapat bersumbangsi dengan rela bersumbangsi. Melihat para makhluk aman, stabil, kita merasa bahagia. Ini ibarat masuk ke dalam hutan dan melebur ke dalam aliran permandian Sang Buddha, dan juga bermain dengan mudah dan menikmati kebun. Ini adalah sukacita yang kita peroleh ketika masuk ke dalam Buddha Dharma. Meskipun banyak para makhluk dan para makhluk meninggal dunia di tempat ini, tidak bisa kita kendalikan. Tanpa disadari, kita sudah ada guru pembimbing menuntun kita melewati jalan berbahaya ini. Menghindari bencana alam, seharusnya kita lebih bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada saat orang-orang itu memasuki kota, hati mereka semuanya merasa maha sukacita. Semuanya membangkitkan pemikiran kalau telah aman dan damai, beranggapan kalau diri mereka telah terselamatkan. Guru pembimbing tahu kalau mereka telah cukup istirahat, mengumpulkan semua orang dan memberitahukan, engkau sekalian hendaknya terus maju ke depan. Ini hanya merupakan kota jelmaan. Berikutnya dikatakan, aku melihat kalian lelah sekali selama perjalanan ingin mundur dan kembali. Makanya menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk sementara menjelmakan kota ini. Engkau sekarang hendaknya tekun dan giat bersemangat. Bersama-sama lanjut ke tempat mestika. Semua orang harus segera untuk kembali giat bersemangat. Jangan sampai terlalu lelah. Jangan berpikir kita sudah lelah, berhenti di pertengahan jalan. Telah memberi kesempatan kepada kita beristirahat. Semua orang hendaknya harus melangkah maju ke depan. Masih ada tempat mestika lainnya. Tempat itulah yang sebenarnya bagi kita untuk selamanya. Sangat nyaman dan leluasa. Tempat di mana kita istirahat selamanya. Aku melihat kalian lelah sekali selama perjalanan ingin mundur dan kembali. Buddha melihat kalau mereka memiliki kapasitas rendah terhadap praktik kendaraan besar, timbul pemikiran kalau itu melelahkan sekali. Energi terkuras habis dan tubuh keletihan di dalam perjalanan ingin mundur dan balik. Saya telah melakukan pelatihan diri begini lama, tidak mudah memutuskan kerisauan. Batin saya sekarang tidak ada kerisauan mengkhawatirkan kehidupan dan kematian. Mengapa masih menyuruh saya untuk masuk lagi ke kerumunan orang banyak, sehingga merasakan sangat capek? Berhenti di sini bukankah sangat bagus? Mengapa masih harus berjalan ke depan? Maka energi terkuras habis. Ini telah membuat saya sendiri merasa saya berjalan selama ini. Saya sudah capek. Tubuh pun kelelahan. Sudah menggunakan semua tenaga saya, maka saya di tengah jalan ingin mundur kembali. Saya telah bersumbangsi begitu banyak. Apakah saya masih harus terus maju ke depan? Maka guru pembimbing telah mengerti, lalu berkata, makanya menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk sementara menjelmakan kota ini. Karena semua orang memiliki perasaan seperti ini, maka biarkan mereka istirahat dulu sebentar. Makanya menggunakan kekuatan dari metode terampil untuk sementara menjelmakan kota ini. Para Buddha dan Bodhisattva menerapkan kekuatan kebijaksanaan dari metode terampil untuk sementara memunculkan beraneka ragam orang, urusan, dan benda sebagai metode pengajaran melalui perumpamaan. Makanya dikatakan, sementara menjelmakan kota ini. Para Buddha dan Bodhisattva menerapkan kekuatan kebijaksanaan dari metode terampil. Ada penggunaan kekuatan kebijaksanaan seperti ini. Digunakan di tempat apa? Digunakan pada para makhluk yang telah melakukan pelatihan diri setengah jalan. Seperti ini, dia akan menjadi lemah. Para guru pembimbing Sang Buddha, mereka menggunakan kekuatan kebijaksanaan dari metode terampil. Menggunakan metode permunculan sementara. Menggunakan metode terampil. Sementara adalah metode terampil. Gunakan metode dari metode terampil untuk memunculkan beraneka ragam orang, urusan, dan benda. Seperti ini dididik, saling belajar, mau beritahu kepada semua orang.
Hidup itu menderita. Setelah dilahirkan tidak tahu menderita, tetapi seiring berjalannya waktu tumbuh dewasa, segala macam hal mengganggu hati kami. Begitu banyak masalah dan kerisauan bermunculan, khususnya rasa sakit penyakit menyebabkan penderitaan seperti itu. Ada rumah sakit, tempat kita melihat penderitaan karena sakit. Ketika ada penderitaan di dunia, pergi menyelamatkan mereka, menyaksikan berbagai penderitaan dan kita menyadari berkahnya. Berbagai macam situasi yang dapat membuat kita serasa tubuh kita sendiri. Pergi sampai tempat sana, melihat langsung keadaan penderita di sana, melihat semua jenis penderitaan dalam sana. Ini adalah sementara memunculkan beraneka ragam orang, urusan, dan benda. Guna perumpamaan ini sebagai pelajaran untuk menginspirasi kita. Jika saya katakan pada kalian penderitaan, kalian tidak merasakannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak penderitaan? Kehidupan sehari-hari dengan begitu melewatinya, biar Anda melihat ada keluarga yang dalam kesulitan seluruh keluarga. Semacam itu ada yang cacat mental, ada beberapa penyakit tua. Jadi seluruh keluarga, hal-hal seperti ini saling berkaitan menjadi satu. Menderita atau tidak menderita, sangat menderita. Dengan cara ini agar kita memahaminya. Beginilah sementara menjelmakan kota ini. Beginilah menggunakan ragam orang, urusan, dan benda sebagai objek, agar kita lebih memahami. Biarkan kita tahu kesulitan, tahu bagaimana menghargai keberkahan, tahu bagaimana kehidupan ini benar-benar menderita. Kita harus tahu berkah, menghargai berkah, dan menciptakan lebih banyak berkah, dan memotivasi semua orang untuk giat maju ke depan. Jadi, memahami dharma sejati dari kendaraan tunggal dinamakan kebijaksanaan sejati. Sepenuhnya memahami dharma yang diwujudkan, sementara pada 3 kendaraan dinamakan kebijaksanaan sementara. Berharap semua orang tahu dharma sejati dari kendaraan tunggal. Dharma sejati dari kendaraan tunggal ini membawa sampai mencapai kebudahan, bisa membuat kita kembali ke hakiki sejati dari tata hata, tidak tercemar. Ini disebut dengan kebijaksanaan yang sejati. Kecerdasan yang biasanya semuanya adalah tercemar. Ini membawa kita menyakiti orang lain untuk keuntungan sendiri, merusak bumi, membunuh dan menyakiti makhluk hidup. Seperti ini kita lakukan untuk kepuasan kita sendiri. Ini semua adalah makhluk awam. Ini adalah kecerdasan yang tercemar. Yang harus kita kejar adalah kebijaksanaan yang tidak tercemar. Jadi, sepenuhnya memahami dharma yang diwujudkan sementara pada 3 kendaraan, mulai dari ajaran 4 kebenaran mulia dan 12 nidana, terus membimbing kita sampai ajaran prajna. Dari ajaran prajna kemudian berbalik ke arah memasuki sutra teratai. 3 kendaraan ini mulai dari ajaran sementara, dari metode terampil terus-menerus membawa kita seperti inilah ajaran sementara menunjukkan 3 kendaraan. Mengajarkan kita ajaran 3 kendaraan. Sebenarnya, dharma adalah prinsip kebenaran. Segalanya adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tidak terlihat oleh kita, namun kita dapat menerimanya. Ini kita harus bersungguh hati menghayatinya. Jadi, engkau sekarang hendaknya tekun dan giat bersemangat, bersama-sama lanjut ke tempat mestika. Karena engkau telah merealisasikan kecil, sekarang hendaknya giat bersemangat, semuanya sama-sama lanjutkan ke tempat mestika ini. Kita semua harus tekun, harus giat bersemangat, harus berjalan selangkah demi selangkah menuju ke tempat mestika. Setelah melewati jalan mara bahaya, dengan sendirinya kita sudah menghindari semua mara bahaya. Kita sudah melewati jalan yang penuh kejahatan, sekarang kita semestinya giat bersemangat. Dengan giat bersemangat, semuanya sama-sama lanjut ke tempat mestika ini. Kita sekarang harus bergerak maju dengan segera. Semua orang sudah memahami dan menyadari buah dari kendaraan kecil. Dharma Buddha sudah masuk ke dalam hati kita. Dan kita sudah menghayati. Menghayati artinya telah tercerahkan. Kita sudah memahami ini, karena kita sudah menyadari kebenaran dari Dharma Buddha. Ketika kita melihat begitu banyak penderitaan di dunia, kita memahami semua ini. Kita juga memahami prinsip kebenaran dan dari ketidakkekekalan.
Kita juga memahami mengapa Buddha bersusah payah dalam mengajari kita, agar kita bisa memahami lebih banyak lagi dan tercerahkan. Namun sejauh ini hanya demi kesadaran diri sendiri. Sekarang kita harus segera giat bersemangat. Sekarang hendaknya giat bersemangat. Semuanya sama-sama lanjut ke tempat mestika ini. Kita harus berjalan maju menuju ke tempat yang kita cari. Kita harus bergegas dan mulai berjalan ke sana. Demikianlah. Dalam menjalankan praktik bodhisattva, hendaknya sepenuh hati dan gagah berani, berdiam dengan tenang di dalam dharma dari kesabaran. Jangan membiarkan kemunduran. Pikiran difokuskan untuk merenungkan kebenaran sejati. Seandainya api sudah menyala di atas kepala, tetap pantang menyerah. Inilah yang dinamakan tekun dan giat bersemangat. Kita harus membangkitkan tekad bodhisattva. Kita harus menapaki jalan bodhisattva dengan sepenuh hati dan gagah berani. Kita ingin menapaki jalan bodhisattva. Kalau kita tidak gagah berani, kalau kita tidak berani memikul tanggung jawab, kalau kita tidak berani masuk ke tengah orang banyak, bagaimana kita bisa menapaki jalan bodhisattva? Jadi, menapaki jalan bodhisattva memerlukan kegagahan dan keberanian pada saat yang sama. Batin kita harus berdiam dengan tenang di dalam dharma dari kesabaran. Kemudian, jangan membiarkan kemunduran. Dalam menapaki jalan bodhisattva, ini adalah syarat yang penting. Jadi, pikiran difokuskan untuk merenungkan kebenaran sejati. Seandainya api sudah menyala di atas kepala, tetap pantang menyerah. Inilah yang dinamakan tekun dan giat bersemangat. Kita harus segera meletakkan hati di atas dharma selama-lamanya. Pikiran difokuskan untuk merenungkan kebenaran sejati. Maksudnya adalah hati kita. Setiap saat harus ada konsep pemikiran seperti ini. Harus menjalankan pelatihan jangka panjang. Dirga kala biasa. Pelatihan tanpa henti. Nurantara abhyasa. Pelatihan tanpa sisa. Pelatihan dengan penghormatan. Hati kita harus jangka panjang tanpa henti. Seperti ini terus berada di dalam dharma ini. Seandainya api sudah menyala di atas kepala, tetap pantang menyerah. Kita harus memiliki keteguhan seperti ini, walaupun lebih sulit lagi, walaupun berada di jalan berbahaya seperti apapun. Bahkan seandainya api sudah membakar hingga atas kepala, kita seharusnya tetap teguh menegakkan dharma ini. Hal yang benar sesulit apapun, kita juga bersedia. Para praktisi di masa lalu hatinya sangat teguh, yang seperti ini dahulu sangat banyak. Jika bisa seperti demikian, dinamakan tekun dan giat bersemangat. Jika yang tumpul itu adalah orang yang akar kapasitasnya tumpul, maka menggunakan berbagai macam metode, menggunakan balasan dunia, menciptakan kejahatan akan mendapatkan buah karma buruk, balasan buruk. Membicarakan tentang hukum sebab akibat, menggunakan konsep sebab akibat dengan metode terampil untuk membimbingnya. Jadi, sementara menampakkan kota gaib, menggunakan ajaran kecil, akar kapasitas kecil, menggunakan ajaran kecil, menggunakan berbagai macam perumpamaan dan metode terampil, hukum sebab akibat dengan seperti ini mengajarinya. Jika orang yang akar kapasitas tajam, maka itu adalah dibantu untuk mencapai keberhasilan dengan menggunakan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan sedikit saja sudah bisa menembusi hal yang harus dikerjakan. Maka seharusnya mengerjakan seperti ini, bersumbangsi tanpa pamrih. Semua yang kita peroleh adalah setelah bersumbangsi. Hati mendapatkan sukacita. Ini adalah tanah suci di dalam hati kita. Bagi mereka yang memiliki akar kebijaksanaan tumpul, dibimbing dengan balasan duniawi dan sementara menampakkan kota gaib. Bagi mereka yang memiliki akar kebijaksanaan tajam, dibantu untuk mencapai keberhasilan dengan menggunakan kebijaksanaan, sehingga dapat sama-sama lanjut ke tempat mestika. Lihatlah kita berapa orang yang ke sana berkunjung. Ada yang satu keluarga yang anggota keluarnya semua cacat, ataupun orang tua yang kesepian tanpa sandaran. Tetapi semuanya tidak takut dengan bau yang tercium dalam ruangan, tidak takut kotor. Demikian ke sana membantunya bersihkan, membantunya pindah, membantunya bersihkan. Walaupun sangat bau, walaupun sangat kotor, barang ini dipindahkan keluar.
lalu dalam ruangan dibersihkan dan dicuci. Semuanya disikat, terlihat seperti baru kembali. Benda itu semua, sampah sebanyak beberapa mobil dikeluarkan. Barang setengah baru yang dari daur ulang, dibersihkan lalu disusun. Kelihatan baru, sangat gembira. Inilah orang yang bijaksana, memberi manfaat pada makhluk kemudian. Kondisi batin itu adalah tanah suci dari bodhisatwa. Bodhisatwa adalah petani yang menggarap bekal di dunia. Maka inilah kebijaksanaan. Bekal kebijaksanaan adalah dharma, sehingga dapat sama-sama lanjut ke tempat mistika. Orang yang mempunyai kebijaksanaan demikian menerimanya. Bila orang yang kapasitas rendah menggunakan waktu yang lama yang memberi manfaat pada dirinya sendiri, dia baru mau menerimanya. Pelan-pelan dibimbing, membimbingnya sampai dia benar-benar dapat memahami. Juga berharap orang ini dapat sama-sama lanjut ke tempat mustika, sehingga praktis adalah sebutan lain untuk terampil. Adalah metode sebutan lain untuk terampil. Dinamakan metode terampil. Praktis adalah sebutan lain untuk terampil. Orang terampil menerapkan kebijaksanaan. Prinsip kebenaran sebetulnya tiada tiga. Karena menggunakan kekuatan dari metode terampil, makanya membabarkan tiga. Itu sebabnya dinamakan terampil. Orang terampil menerapkan kebijaksanaan. Keterampilan ini adalah kebijaksanaan. Bagaimana menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing orang lain? Bagaimana menggunakan kebijaksanaan untuk membantu orang lain? Ini adalah orang terampil menerapkan kebijaksanaan. Prinsip kebenaran adalah prinsip kebenaran sebetulnya tiada tiga. Sebenarnya prinsip kebenaran hanyalah satu. Karena kapasitas kita ada besar, sedang, kecil. Kapasitas kecil menggunakan ajaran kecil. Kapasitas sedang menggunakan ajaran sedang. Kapasitas besar menggunakan ajaran besar. Ini adalah sebutan. Juga adalah masalah kapasitas kita sebagai manusia. Sehingga makanya membabarkan tiga. Itu sebabnya dinamakan terampil. Benar, terampil. Buddha setiap saat menggunakan metode terampil. Untuk membimbing kita, metode terampil ini, bila kita percaya dengan batin yang mendalam, bila dapat menerima dengan batin yang mendalam, ini adalah ajaran sejati. Tidak peduli kota gaib adalah misi amal, misi pengobatan, misi pendidikan, misi budaya humanis, menggerakkan komunitas ataupun menggerakkan donor sumsum tulang, ataupun bantuan bencana internasional, ataupun misi pelestarian lingkungan. Pelestarian sekarang kita melihat dan rasa itu adalah sampah. Demikian sampah dikumpulkan, sekarang menjadi antara langit dan bumi. Di atas bumi, semua orang paling perhatikan, paling diberi perhatian, paling menjadi pusat perhatian orang. Maka kalian coba pikirkan, apakah bisa meremehkan dharma? Bahkan sampah juga adalah dharma. Sehingga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.